Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 8 yaitu bab 11 tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pada konsep ini puasa sebenarnya ada berbagai macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan juga ada puasa haram. Tapi pada konsep kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada juga tata cara puasa wajib dan sunnah. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah baligh. Baligh adalah orang yang sudah dewasa dengan ciri-ciri kalau anak laki-laki sudah pernah bermimpi basah atau keluar mani. Sedangkan perempuan sudah mengalami haid atau setidaknya berumur 15 tahun. Itu yang namanya baligh. Ketika sudah baligh, maka syarat wajib berpuasa ini mulai ditentukan. Kemudian yang kedua adalah berakal. Artinya apa? Orang yang berakal adalah orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Bagi orang-orang yang berakal, maka dia sudah mempunyai syarat sebagai wajib puasa. Yang ketiga, sanggup atau kuat untuk berpuasa. Karena bagi orang yang lemah, udzur syar'i, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah membayar fidyah ataupun qada. Insyaallah nanti akan diterangkan lebih lanjut lagi. Kemudian syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Hanya orang Islam saja yang sah puasanya. Kalau ada orang non-Islam ikut berpuasa, maka puasanya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seandainya ada anak atau orang yang belum bisa membedakan antara hal yang baik dan yang buruk, maka dia tidak sah dalam mengerjakan puasanya. Yang ketiga, suci dari haid, nifas ataupun wiladah. Ini sebagai syarat sahnya puasa. Karena apabila wanita sedang haid atau nifas, mereka dilarang berpuasa. Bahkan diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa adalah berpuasa pada waktunya. Ini artinya apa? Karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Di antaranya adalah ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Insyaallah nanti akan diterangkan lagi. Rukun puasa, niat berpuasa. Itu yang pertama adalah niat berpuasa.
Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan ketika setelah selesai sholat tarawih. Ketika pada bulan Ramadan kita niat mengucapkan niat bersama-sama. Niatnya seperti apa? Seperti yang kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa, wajib ditinggalkan. Karena kalau kita mengerjakan salah satunya, itu puasanya bisa batal dan puasanya tidak sah. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. Ini walaupun sedikit ataupun banyak. Kalau kita sengaja makan, maka akan membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, kalau makan dan minum itu dilakukan tidak dengan sengaja, maka puasanya tidak batal. Karena itu, bagi mereka yang berpuasa kemudian lupa makan ataupun minum untuk tetap melaksanakan puasa, jangan sampai puasa itu gagal atau batal karena ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri. Pada bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa di siang hari, melakukan hubungan suami istri, maka puasanya akan batal. Bahkan orang-orang yang berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, ini dendanya sangat berat. Di antaranya, 1 adalah memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau tidak bisa lagi, maka memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang atau anggota badan. Ini juga membatalkan puasa, seperti memasukkan air ke dalam mulut yang tembus ke perut atau hidung atau mata atau kuping ataupun kubul dan dubur. Kalau ini dimasukkan sesuatu yang bisa tembus ke dalam perut, maka akan membatalkan puasanya. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Ini juga akan membatalkan puasa. Contoh, ketika kita memakai sikat, terus sikat itu ditunyukkan, dimasukkan ke dalam tenggorokan, sehingga kita pun akan mual dan muntah. Atau memasukkan jari yang terlalu dalam sehingga membuat muntah. Ini ada muntah yang disengaja, maka hal ini akan membatalkan puasanya. Selanjutnya adalah keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Nah, ini apabila ada seorang perempuan yang sedang puasa, kemudian tiba-tiba datang haid atau melahirkan atau nifas, maka seketika itu puasanya batal. Wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian hilang ingatan atau gila. Kalau ada orang yang sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia kumat, umpamanya dia itu mempunyai sejarah pernah terkena gangguan jiwa, kemudian sembuh
Ketika sedang mengerjakan puasa, tiba-tiba penyakit itu datang lagi. Gilanya datang lagi. Seketika itu maka puasanya batal. Atau hilang ingatan, termasuk pingsan. Termasuk pingsan juga membatalkan puasa. Yang selanjutnya keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau keluarnya mani itu tidak dengan sengaja karena mimpi? Nah, ini kalau tidak disengaja maka puasanya tidak batal. Yang membatalkan adalah keluarnya mani yang disengaja. Selanjutnya adalah murtad. Murtad keluar dari Islam, ini juga membatalkan puasa. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa atau tidak puasa. 1. Orang sakit yang tidak kuat puasa boleh diganti di hari lain jika sudah sembuh sakitnya. Artinya apa? Ini apabila sakit yang serius, bukan sakit yang ringan, tapi sakit yang berat, sehingga kata dokter untuk tidak berpuasa sementara. Itu diperbolehkan, tapi kemudian dia wajib mengqodoknya. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, ini orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir boleh meninggalkan puasa, tetapi tetap wajib mengqodoknya di hari yang lain. Kemudian orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah setiap hari 3/4 liter beras. Nah, ini bagi orang yang sudah tua, sudah tidak dimungkinkan lagi untuk berpuasa atau mengqodok puasanya, maka dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian yang keempat, orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Ini ada catatannya. Yang pertama, apabila dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya atau bayinya, maka wajib mengqodok di hari lain, tidak membayar fidyah, dengan catatan kekhawatiran itu terhadap dirinya juga terhadap anaknya. Kemudian yang kedua, apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqodok di hari yang lain dan membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkannya. Ini apabila kekhawatiran itu hanya terhadap anaknya atau bayinya yang dalam perut saja. Karena sebenarnya dia itu kuat. Dia itu kuat untuk menjalankan puasa, tapi khawatir terhadap bayi atau anak-anaknya, maka dia ditetapkan untuk mengqodok dan membayar fidyah. Itulah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Ini sebab akan mengurangi pahala kita ketika kita sedang berpuasa. 1. Memfitnah atau mencela orang. 2. Menggunjing dan marah atau ghibah. Ghadab, mencuri, menipu dan berdusta. Kemudian melihat perbuatan-perbuatan maksiat, memandang wanita dengan syahwat, bercerita atau mendengarkan cerita bohong, dan yang lain-lain. Ini hal-hal ini harus kita hindari karena akan mengurangi bahkan menghapus pahala yang seharusnya kita dapatkan.
puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang tidak kita dapatkan. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa. 1. Menyegerakan berbuka. Nah, ini apabila kita sedang berpuasa, kemudian waktu maghrib tiba, maka segeralah untuk membatalkannya, walaupun dengan hal-hal yang ringan seperti minum air putih, makan korma, atau sebagainya. Yang penting segera membatalkan puasanya. Ini termasuk kesunahan. Yang kedua, berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada cukup dengan air. Yang disunahkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbuka yang pertama dengan kurma. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Ini juga disunahkan. Ketika kita makan sahur, jangan terlalu sore, jangan terlalu malam, tetapi sebaiknya di akhir waktu sahur. Karena ini akan menguatkan diri kita ketika kita berpuasa di siang harinya. Yang keempat, memperbanyak beramal saleh seperti sedekah, memberikan makan dan minum bagi orang yang berpuasa, membaca Al-Quran, iktikaf, dan sebagainya. Segala amal perbuatan baik pada bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Makanya memperbanyak beramal saleh itu sangat dianjurkan bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Kemudian puasa, ada puasa wajib. Sekarang kita akan membahas tentang puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kedua puasa nadar, ketiga puasa kafarat, dan puasa qada. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini merupakan rukun Islam yang keempat. Makanya wajib bagi umat Islam untuk mengerjakan puasa Ramadan. Hukumnya fardu ain. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantinya pada hari yang lain atau qada. Yang kedua, puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Ketiga, puasa kifarat atau kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal seperti tidak memenuhi nazar, membunuh secara tidak sengaja, bahkan berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Batas waktu untuk mengqada puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Dan apabila ketika bulan puasa berikutnya belum melaksanakan qada, maka dia tetap wajib qada pada bulan-bulan yang lain atau hari-hari lain, tetapi disertai dengan membayar fidyah karena sudah melanggar dalam 1 tahun itu menemui bulan puasa berikutnya.
Kemudian kita akan bahas tentang puasa sunnah. Ada berbagai macam puasa sunnah. Yang pertama adalah Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Syura, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Puasa Senin Kemis ini kenapa sangat dianjurkan? Karena Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya bahwa pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan, dan pada hari Senin pula hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kemudian yang kedua, pada hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sangat menyukai ketika amal ibadah manusia itu dilaporkan kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Itu puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa Syawal. Puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut, maksudnya hari kedua sampai ketujuh, ataupun boleh diselang-seling. Yang penting masih pada bulan Syawal. Pahala puasa 6 hari pada bulan Syawal ini sama dengan nilainya puasa selama 1 tahun. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang tidak melaksanakan wukuf atau tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dalam riwayat hadis lain disebutkan kesunahan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, atau mulai awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Syura. Asyura merupakan puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram. Pada tanggal 10 Muharram terdapat berbagai peristiwa besar dalam sejarah. Di antaranya adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun laknatullah. Itu tentang puasa Asyura. Kemudian yang kelima, puasa Ayyamul Bid. Ini merupakan puasa yang dilakukan pada setiap bulan, tiap tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah, atau ketika sedang terang-terangnya bulan sampai kepada bulan purnama. Saat itulah disunahkan untuk berpuasa 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 13, 14, 15 dengan kalender Hijriyah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Orang yang konsisten atau biasa menjalankan 3 hari setiap bulannya, maka akan mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Ya, keenam, puasa Daud atau puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ini juga sunnah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa kemudian sehari tidak. Puasa Nabi Daud merupakan puasa yang terbaik karena membentuk pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu tadi sudah saya sampaikan tentang puasa wajib, kemudian puasa sunnah. Sekarang apa sih hikmah dan fungsi puasa itu? Yang pertama, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Yang
3, sebagai upaya melatih pengendalian diri. 4, sebagai upaya memelihara kesehatan. Karena dengan puasa maka akan diberi kesehatan. Sumu watasihu. Selanjutnya yang kelima, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada hamba-hambanya. Kemudian sebagai upaya untuk membiasakan diri memelihara amanah. Kemudian sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Karena dengan puasa kita akan merasakan apa yang mereka rasakan setiap harinya. Yang kedelapan, dengan menjalankan puasa secara ikhlas. Dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hikmah dan fungsi puasa. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.